Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Baru saja kalian menyaksikan tayangan sebahagian perilaku menyimpang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Di antaranya penyuka sesama jenis, ajaran sesat, minum minuman keras, penistaan terhadap agama, pembunuhan, durhaka kepada orang tua, dan tentu masih banyak lagi yang terjadi di luar sana. Mengapa semua itu bisa terjadi? Sebagai pertanda apakah semua itu? Penasaran? Ikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kami yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Erizal Labai di channel YouTube Video Pembelajaran Daring. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak doakan semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak juga mengingatkan kepada kalian semua agar selalu menjaga kesehatan, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang sekitar. Mudah-mudahan kita terhindar dari wabah COVID-19 atau virus corona. Dan yang terpenting lagi adalah sholat 5 waktu tetap dikerjakan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, mari anak-anak kami semua kita membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima pelajaran. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Di video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 semester 1. Dengan judul pembelajaran, Ketika Bumi Berhenti Berputar. Sedangkan sub pembelajarannya adalah Tanda-tanda Hari Kiamat. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang macam-macam hari kiamat. Dari pembelajaran tersebut, kita telah mengetahui bahwa kiamat terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Dan yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, di awal video kalian sudah menyaksikan sebahagian fenomena perilaku menyimpang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa semua itu bisa terjadi? Dan sebagai pertanda apakah semua itu? Nah, untuk menjawabnya, yuk ikuti dan simak video ini sampai selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kami yang soleh dan soleha. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Semua orang yang beriman wajib meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Namun Allah tidak pernah menjelaskan kapan hari kiamat itu akan terjadi. Allah lah yang maha mengetahui tentang hari kiamat ini. Karena kapan terjadinya hari kiamat termasuk permasalahan yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-34. Namun demikian, melalui hadis-hadisnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada umatnya mengenai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat tersebut. Di samping yang juga dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran, oleh para ulama, tanda-tanda itu dikelompokkan menjadi dua, yakni tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat. Yang termasuk tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat diantaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Yang kedua, orang-orang kecil dan miskin mulai berlomba-lomba dalam kemegahan. Yang ketiga, budak perempuan melahirkan tuannya. Yang keempat, lenyapnya ilmu pengetahuan dengan banyaknya orang-orang pandai atau para ulama yang diwafatkan dan meluasnya kebodohan. Kemudian tanda yang kelima, banyak orang yang berbuat kejahatan dan kemungkaran dengan terang-terangan. Kemudian tanda berikutnya adalah adanya dua kelompok besar yang saling bermusuhan dan saling berperang. Kemudian jumlah orang perempuan jauh lebih banyak dari orang laki-laki. Kemudian banyak orang yang mau bersedekah, tetapi tidak ada yang mau menerima. Waktu berjalan serasa amat pendek. 1 tahun serasa sebulan, 1 bulan serasa seminggu, 1 minggu serasa sehari, sehari serasa sejam, dan sejam serasa membakar 1 pelepah kurma. Banyak terjadi gempa bumi, pembunuhan, fitnah, dan orang bermegah-megahan dengan gedung-gedung yang tinggi. Umat Islam tunduk dan patuh kepada umat-umat lain. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Kemudian tanda-tanda besar kiamat. Berikut ada 10 tanda-tanda besar kiamat menurut Islam yang dikutip dari buku Tanda-Tanda Kiamat karya Mahmud Rajab Hamadi. Tanda yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak,
begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Kemudian tanda yang kedua adalah munculnya Dajjal. Selain Imam Mahdi, ada juga kemunculan Dajjal yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dajjal diketahui akan menyebarkan fitnah di muka bumi ini. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Kemudian tanda yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam memimpin dunia. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi atas umat manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, Nabi Isa alaihissalam akan menjadi saksi. Kemudian tanda yang keempat, munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai Ya'juj dan Ma'juj, yakni kaum yang menjadi perusak di muka bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Yang artinya, mereka berkata, wahai Dzulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu dengan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. Kemudian tanda berikutnya adalah matahari terbit dari sebelah barat. Dalam hadis Abu Dawud serta Ibnu Majah dari Abdullah bin Am, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya pertanda yang pertama muncul menjelang kiamat adalah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya juga terjadi. Kemudian tanda yang keenam adalah munculnya dabbah, yaitu binatang melata. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun tidak diketahui mana yang duluan akan terjadi. Apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat. Kemudian tanda kiamat yang ketujuh adalah kabut dan angin berhembus. Dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Yang artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Tanda yang kedelapan adalah munculnya api. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Kemudian tanda yang kesembilan adalah terjadinya gempa. Gempa di muka bumi saat hari kiamat
dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Tanda yang ke-10 adalah kehancuran Ka'bah. Tanda-tanda kiamat terakhir adalah hancurnya Ka'bah. Hal itu sesuai dalam hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ka'bah diruntuhkan oleh Dzu Suwaiqatain dari Habasyah. Nah, adik-adik semua, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa kiamat pasti terjadi dan kita wajib meyakininya. Terjadinya hari kiamat memiliki tanda-tanda. Ulama membagi tanda-tanda tersebut kepada dua bagian, yaitu tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar kiamat. Adapun tanda-tanda kecil kiamat adalah sebagai berikut. Yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang-orang miskin berlomba-lomba dalam membangun. Yang ketiga, budak perempuan melahirkan tuannya. Yang keempat, lenyapnya ilmu pengetahuan dengan banyaknya wafat para ulama. Yang kelima, kejahatan dan kemungkaran terjadi dengan terang-terangan. Kemudian jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Dan banyak terjadi bencana di mana-mana. Sedangkan tanda-tanda besar kiamat adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, matahari terbit dari barat, keluarnya bangsa perusak yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian keluarnya Dabbah, datangnya angin kabut yang mewafatkan semua manusia, munculnya api dari Yaman, dan terjadinya gempa serta hancurnya Ka'bah. Nah, anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, sekarang sudah tahu kan jawabannya? Mengapa fenomena sosial menyimpang itu terjadi? Salah satu jawabannya adalah sebagai tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Sekarang Bapak menantang kalian untuk mengerjakan tugas berikut ini. Tuliskanlah pembagian tanda-tanda kiamat beserta 5 buah contoh untuk masing-masingnya. Baiklah, anak-anak kami yang kami sayangi, yang soleh dan soleha, teruslah belajar, raihlah cita-citamu. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, bagi kalian yang belum subscribe video ini, silahkan di-subscribe dulu. Mudah-mudahan channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Bapak ucapkan juga terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Semoga dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.